Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini nih kita mau bedah satu ide yang jujur aja lumayan radikal ya. Dari buku Execution. Bukunya Larry Bossidy sama Rem Charan. Iya, yang itu ya. Betul. Jadi buku ini bilang kalau proses sumber daya manusia atau SDM itu ternyata lebih krusial loh daripada proses strategi atau operasi. Agak gimana ya, lawan intuisi banget kan? Biasanya kan kita mikir, wah strategi itu nomor satu. Bener banget. Biasanya fokusnya ke sana ya. Nah, kita fokusnya sekarang di bab 6, judulnya Proses Sumber Daya Manusia Membuat Kaitan dengan Strategi dan Operasi. Dan ini perlu digarisbawahi, bukan ngomongin HR yang kerjaannya rekrutmen atau nilai kinerja doang ya. Bukan itu. Jauh lebih dalam, ini soal gimana mastiin orang yang pas, dengan kemampuan yang pas, ada di posisi yang pas buat, nah ini kuncinya, menjalankan strategi dan mencapai hasil. Itu intinya. Nah, misi kita nih sekarang, kita bongkar kenapa sih proses ini dianggap fundamental banget sama Bossidy dan Charan. Gimana caranya dia jadi jembatan antara, ya katakanlah, rencana keren di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Jembatan ya? Iya, kita pakai contoh-contoh nyata dari bukunya. Buat Anda nih yang dengerin, ini bisa jadi kunci loh buat ngerti kenapa ada rencana hebat sukses, tapi ada juga yang, kelihatannya oke, tapi kok gagal total. Oke, mari kita mulai dari argumen utamanya dulu. Kenapa SDM bisa ngalahin pentingnya strategi? Oke. Jadi, argumen inti buku ini tuh sebenarnya, kalau dipikir-pikir, masuk akal banget sih. Coba deh, siapa yang menilai pasar? Pelanggan gimana? Pesaing gimana? Kan manusia ya? Iya, orang kadang nilai. Terus, siapa yang bikin strategi berdasarkan penilaian itu? Ya orang lagi. Dan yang paling penting, siapa yang nerjemahin strategi keren itu jadi, kerjaan nyata sehari-hari, operasi gitu. Ujung-ujungnya orang lagi ya. Orang lagi. Jadi, ya sehebat apapun strateginya, secanggih apapun rencana operasinya, kalau orang yang jalanin yang nggak pas ya, percuma aja gitu. Kualitas orangnya jadi penentu akhir. Bener banget, eksekutornya itu kuncinya. Nah, penulisnya ini bahkan ngomong gini nih, keras banget pernyataannya. Perlu kita highlight kayaknya. Kalau Anda nggak jalanin proses SDM dengan benar, Anda nggak akan pernah bisa mencapai potensi penuh bisnis Anda. Wah, Dalam ya. Itu statement kuat banget. kuat banget kan? Ini kayak mindahin SDM dari sekedar fungsi pendukung jadi, wah, fondasi utama eksekusi. Tapi tetap aja sih, kedengarannya masih agak gimana gitu ya? Kok bisa sepenting itu? Gimana sih proses SDM ini jadi sentral banget? Iya. Pernyataan itu memang tegas banget ya dan kayak nantang cara kita mikir biasanya. Yang menarik dari bab 6 ini, gimana buku ini benar-benar mereposisi peran proses SDM. Reposisi ya? Iya, jadi bukan lagi sekedar fungsi administratif yang kerja sendiri gitu. Tapi jadi jembatan penghubung yang aktif, yang kritis. Kalau pakai analogi gampang ya, strategi itu kan tujuan kita. Apa yang mau dicapai? Oke. Rencana operasi itu detailnya, bagaimana caranya. Nah, proses SDM yang efektif ini, yang mastiin ada siapanya. Orang yang pas, yang punya kapabilitas, punya penilaian bagus, punya karakter yang cocok, buat nyambungin apanya strategi sama bagaimananya operasi. Oh, jadi siapa ini yang jadi jembatannya ya? Persis. Tanpa siapa yang tepat, ya jembatannya nggak bakal kebangun. Fungsi utama proses ini, kata buku itu, ya secara sistematis menilai dan ngembangin orang. Tujuannya apa? Ya buat mastiin individu dengan kompetensi yang pas, kemampuan nilai situasi bisnis, sama perilaku yang dukung eksekusi, itu ditempatin di posisi-posisi kunci. Posisi kunci ya? Iya, posisi di mana mereka bisa bikin keputusan strategis yang cerdas, sekaligus mastiin keputusan itu jalan di lapangan. Hasil akhirnya itu bukan cuma daftar nama karyawan, tapi yang disebut buku ini keren sih istilahnya, kumpulan gen kepemimpinan, leadership gene pool. Wah, leadership gene pool apa tuh artinya? Itu, sekumpulan pemimpin di semua level ya, bukan cuma di atas, yang secara bareng-bareng tuh mampu bikin strategi yang realistis, yang bisa dijalanin, terus nerjemahin itu jadi rencana operasi yang jelas, bisa diukur, dan ada pertanggungjawaban yang kuat di tiap orang. Oke. Jadi bukan cuma top leader aja ya? Bukan. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya, proses SDM yang jalan bagus ini jadi kayak indikator awal gitu loh. Indikator kesehatan strateginya. Kalau proses ini lancar, menghasilkan orang yang tepat di tempat yang tepat, kemungkinan besar strateginya emang nyambung sama kondisi pasar dan kemampuan perusahaan. Kenapa bisa gitu?
Iya, karena proses ini maksa pemimpin buat mikir keras. Mikir soal kemampuan apa sih yang benar-benar dibutuhin buat sukses nanti, bukan cuma yang dipunya sekarang. Kalau orang yang tepat, yang ngerti pasar, yang bisa bertindak, ada di posisi yang pas, nah baru deh strateginya punya harapan buat berhasil. Wah, itu poin menarik banget. Jadi proses SDM itu kayak cermin ya, nunjukin strateginya realistis atau enggak. Nah, sebaliknya nih, kalau jembatan penghubungnya ini rapuh atau salah bangun gitu ya, waduh akibatnya bisa parah banget. Fatal ya? Fatal. Buku ini nyebut soal mismatch, ketidakcocokan antara kemampuan orang sama tuntutan pekerjaannya, terutama di peran strategis. Dampaknya tuh bukan cuma kinerja turun, tapi bisa rugi duit gede banget, kehilangan kesempatan pasar, bahkan reputasi perusahaan bisa hancur. Wah, serem juga ya. Serem. Contoh yang paling jelas, yang sering banget dikutip dari buku ini, kasus pabrik kimia di Indonesia. Ceritanya gini, ada perusahaan kimia multinasional gede, valuasinya 4 miliar dolar. Mereka mau investasi gede-gedean, 250 juta dolar, buat bangun pabrik baru di Indonesia. Wow, gede banget investasinya. Gede kan? Secara strategis sih, oke lah masuk akal. Ekspansi ke negara berkembang, potensinya gede. Di atas kertas, wah, rencananya kelihatan bagus banget. Kelihatannya ya. Tapi, pas dijalanin, proyek ini jadi bencana. Gagal total eksekusinya. Pertanyaannya kan, kenapa? Ternyata, perusahaan nunjuk manajer pabrik dari Brazil buat mimpin proyek ini. Oh, dari Brazil, bukan orang lokal atau dari negara lain yang lebih mirip. Bukan. Secara teknis nih, manajer ini jago banget. Track record-nya bagus di negaranya. Masalahnya, kemampuan teknisnya itu nggak cukup buat ngadepin, nah ini dia, konteks spesifik Indonesia. Oh, konteksnya ya. Iya, dia jadi kewalahan gitu. Konstruksi molor terus, susah negosiasi sama kontraktor lokal, ngurus izin birokrasi yang ribetnya minta ampun. Belum lagi ngadepin serikat pekerja, terus susah rekrut tim lokal yang bagus, sampai akhirnya jualan produknya pun bermasalah. Waduh, kompleks banget ya masalahnya ya. Kompleks, dan disinilah, kata buku ini, letak gagalnya proses SDM mereka. Akar masalahnya bukan di keputusan investasi ke Indonesianya, itu idenya bagus, tapi di proses penilaian sama pemilihan orang oleh CEO-nya. Jadi salah pilih orang intinya. Bisa dibilang gitu, proses SDM yang ada waktu itu nggak cukup dalam buat gali dan nilai kualitas kepemimpinan yang bukan teknis, sama ketajaman bisnis yang penting banget buat bisa sukses di konteks unik Indonesia. Pertanyaan penting yang kayaknya nggak ditanyain cukup keras itu, ini orang, dengan pengalaman dia, beneran punya nggak sih kemampuan buat jalanin strategi ini di Indonesia ini? Gitu. Iya. Seringkali fokusnya ke teknis ya, lupa sama soft skill dan adaptasi konteks. Persis, fokusnya mungkin terlalu ke rekam jejak teknis masa lalu, tanpa mikirin cukup soal tantangan adaptasi sama kepemimpinan kontekstual ke depannya. Hasil akhirnya, nyesek banget. Investasi 250 juta dolar itu harus di write off, dihapus bukukan semua. Astaga, hilang begitu saja ya. Hilang gitu aja. Ini contoh nyata banget betapa mahalnya harga kalau salah mastiin siapa yang pas buat sebuah strategi, apalagi masuk ke medan baru. Ini jadi bahan renungan kita banget kan? Coba deh, Anda pikirin, seberapa sering sih kita lihat rencana hebat, tapi kesandung bukan karena idenya jelek, tapi karena asumsi keliru soal kemampuan orang yang jalaninnya di konteks tertentu. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Dan ini ngebawa kita ke sisi sebaliknya ya. Gimana proses SDM yang kuat justru bisa jadi sumber sukses. Bahkan sukses yang mungkin nggak diduga-duga. Oh ya, ada contohnya juga? Ada. Buku ini ngasih contoh kontras yang menarik. Perusahaan Amerika Serikat, tapi masalahnya di operasi mereka di Eropa. Kinerjanya jelek, jelas butuh pemimpin baru yang bisa bikin dan jalanin strategi pan-Eropa yang lebih nyambung dan agresif. Taruhannya tinggi nih, karena posisi ini dianggap batu loncatan buat jadi CEO perusahaan induknya nanti. Wah, posisi strategis banget ya. Banget. Tantangannya muncul pas mereka mulai cari kandidat. Orang-orang dari jalur biasa, ya eksekutif senior dari Amerika atau Eropa Barat, gitu ternyata nggak ada yang benar-benar masuk kriteria ketat mereka. Kriterianya apa aja emang? Kriterianya itu nggak cuma ngerti bisnis secara luas dan dalam, tapi juga harus peka banget sama dinamika di luar, politik, sosial, ekonomi Eropa, terus bisa bangun tim lintas budaya yang solid, dan yang paling penting punya bukti udah pernah ngejalanin strategi yang rumit. Oke, jadi nggak gampang cari yang kayak gitu ya. Kandidat yang biasanya paling mungkin, malah nggak masuk kriteria.
Terus gimana mereka nemuin solusinya? Nah, disinilah kerennya proses SDM mereka yang terstruktur dan global. Karena mereka disiplin jalanin penilaian dan pengembangan bakat di seluruh dunia, mereka punya database talenta internal yang kaya banget. Oh, jadi punya data ya? Iya, punya data. Nah, dari database ini, muncul nama seorang pemimpin berpotensi tinggi dari sebuah negara berkembang. Orang ini awalnya sama sekali nggak ada di radar. Nggak masuk daftar kandidat lazim lah buat posisi sepenting ini di Eropa. Wah, dari negara berkembang, terus gimana? Yang perlu dicatat itu proses keputusannya. Meskipun pilihan ini jelas nggak biasa, mungkin awalnya ada yang ragu, tapi perusahaan nggak mundur. Mereka evaluasi benar-benar berdasarkan data kapabilitas yang objektif dari proses SDM mereka, bukan cuma asumsi atau jalur karir yang biasa. Mereka berani lihat lebih jauh dari kandidat yang paling jelas, fokusnya nyari kemampuan asli yang dibutuhin buat tantangan di Eropa. Jadi mereka percaya sama data dari proses SDM mereka ya? Betul. Dan hasilnya mantap banget. Pemimpin tak terduga ini sukses besar. Dia berhasil balikin kinerja operasi Eropa, sukses jalanin strategi pan-Eropa yang baru, dan akhirnya jadi salah satu kandidat kuat buat jadi CEO perusahaan induk. Luar biasa ya? Iya, pelajaran pentingnya jelas banget. Proses SDM yang kuat, sistematis, berbasis data, itu bikin perusahaan bisa lihat lebih jauh dari kandidat yang paling jelas atau udah dikenal, dan secara objektif nemuin kapabilitas kepemimpinan sejati yang dibutuhin buat sukses, dimanapun orang itu adanya. Itu contoh kuat banget ya, gimana proses SDM yang disiplin bisa buka potensi tersembunyi. Dan ini nyambung banget ke poin penting lain di bab 6, orientasi ke masa depan. Nah iya, soal masa depan ini penting. Proses SDM yang efektif menurut buku ini bukan cuma nilai kinerja masa lalu. Itu penting sih, tapi nggak cukup. Yang lebih krusial itu kemampuannya buat nilai apakah seseorang punya potensi dan kemampuan buat ngadepin tantangan dan kerjaan di masa depan, sesuai sama arah strategi perusahaan yang mungkin aja berubah terus. Bener, lihat ke depan ya. Ada ilustrasi menarik di buku ini. Mereka nyebutnya penggantian pemain bintang. Bayangin gini, ada manajer divisi, kinerjanya gila-gilaan bagusnya. Dia bawa divisinya dari nomor 3 jadi nomor 1 dunia. Eksekusinya top, hasilnya nggak bisa dibantah. Di banyak perusahaan, orang kayak gini mungkin dianggap, wah nggak bisa diganti nih, aset banget kan? Iyalah, bintang gitu kok. Tapi perusahaannya terus bikin strategi baru yang cukup radikal. Strategi ini minta pasar didefinisikan ulang, fokus ke segmen pelanggan beda, terus kembangin produk teknologi baru yang beda banget sama sebelumnya. Ini kan jelas butuh keahlian, pola pikir, mungkin gaya mimpin yang beda dari si manajer bintang tadi, meskipun dia sukses banget jalanin strategi sebelumnya. Wah, ini dilema banget pasti ya. Ganti orang yang lagi bagus-bagusnya itu kan susah. Susah banget. Nah, disinilah peran penting proses SDM yang nyambung sama strategi. Lewat diskusi yang jujur, penilaian kemampuan yang fokus ke kebutuhan masa depan, bukan cuma prestasi lalu, yang semuanya dibantu proses SDM yang kuat, CEO-nya akhirnya sampai ke kesimpulan yang sulit tapi strategis. Manajer bintang ini, walau hebat, harus diganti. Waduh, berani juga ya keputusannya. Berani, alasannya bukan karena dia gagal, tapi karena profil kemampuannya dinilai kurang pas buat mimpin eksekusi strategi masa depan perusahaan. CEO terus milih orang lain yang berdasarkan penilaian proses SDM dianggap lebih cocok kapabilitasnya buat tantangan baru itu. Oke, terus gimana transisinya? Si bintang tadi gimana? Nah, yang bagusnya lagi, transisinya dikelola baik. Perusahaan nggak main buang aja si manajer bintang. Mereka kasih dukungan penuh buat bantu dia nemu peran baru yang pas, bisa di dalam atau di luar perusahaan, sebagai penghargaan lah atas kontribusinya. Sementara itu, pemimpin baru dikasih dukungan penuh biar cepat efektif. Hasilnya, Gimana hasilnya? di bawah pemimpin baru yang lebih pas sama strategi masa depan, divisi itu tetap bagus kinerjanya, malah catat pertumbuhan pendapatan 15% sama laba naik 18%. Ini nunjukin keberanian bikin keputusan sulit demi masa depan, yang bisa kejadian karena ada proses SDM yang disiplin. Wow, jadi keputusannya tepat ya? Tepat. Dan ini lagi-lagi bikin kita mikir kan, buat Anda juga. Seberapa susah sih rasanya di lingkungan Anda buat bikin keputusan ganti orang yang jelas-jelas sukses di masa lalu demi strategi masa depan yang beda. Keputusan kayak gini nggak bisa cuma pakai perasaan atau insting aja kan? Nggak bisa, harus ada dasar yang kuat. Perlu ada proses yang objektif, pakai data, dan nyambung banget sama arah strategi jangka panjang.
Nah, proses SDM yang dijelasin di buku ini ngasih kerangkanya buat itu. Anda benar banget. Keputusan sulit gitu butuh fondasi. Dan penting juga kita ingat ya, seperti disebut di buku, kalau efektifnya proses SDM yang kita bahas panjang lebar dari bab 6 ini, itu nggak berdiri sendiri loh. Oh, ada kaitannya sama yang lain? Banget. Proses ini sangat bergantung sama fondasi-fondasi yang udah dibangun di bab-bab sebelumnya. Bab 3, 4, sama 5 di buku Execution itu kan ngebahas pilar penting kayak 7 perilaku esensial pemimpin, cara bangun budaya organisasi yang fokus ke eksekusi, sama prinsip dasar buat mastiin orang yang tepat ada di tempat yang tepat. Ah ya, bab-bab awal itu ya, pondasinya. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam konteks seluruh buku, bab 6 ini intinya nunjukin gimana elemen-elemen fondasi itu perilaku pemimpin yang pas, budaya yang dukung, orang yang tepat di tempatnya itu dikristalkan dan dijalanin lewat sebuah proses yang terstruktur dan disiplin. Proses SDM inilah yang jadi mekanisme nyatanya buat gabungin semua itu. Oke. Secara spesifik ya, dia jadi alat buat secara aktif nyambungin potensi dan kemampuan orang sama tujuan jangka panjang strategi dan kerjaan sehari-hari operasi. Bisa dibilang bab 6 ini puncaknya lah, yang nunjukin gimana eksekusi itu sebenarnya digerakin oleh dan lewat orang-orang di dalam organisasi. Oke, jadi setelah kita bedah nih argumen dan contoh dari bab 6, kesimpulan utamanya apa dong? Jelas banget ya, kalau proses sumber daya manusia, menurut kacamata execution, itu bukan sekedar urusan administrasi atau fungsi support di belakang layar. Bukan sama sekali. Dia itu jantungnya kemampuan organisasi buat ngejalanin rencananya. Dia poros penting, penghubung kritis antara visi strategi yang sering kedengaran hebat sama realitas operasi yang rumit di lapangan. Penghubung kritis ya, suka istilahnya. Iya kan? Kalau proses ini lemah atau diabaikan, kayak kasus pabrik di Indonesia tadi, hasilnya bisa bencana finansial dan strategis. Sebaliknya, kalau dijalanin dengan disiplin, lihat ke depan, nyambung sama strategi, kayak contoh milih pemimpin Eropa yang nggak diduga tadi, wah, itu bisa buka jalan ke sukses luar biasa. Bener. Dia mastiin strategi nggak cuma jadi dokumen bagus, tapi beneran hidup dan ngasih hasil. Ujung-ujungnya, kualitas proses inilah yang sering jadi pembeda antara potensi bisnis yang cuma angan-angan sama potensi yang beneran jadi kenyataan. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada baiknya Anda coba ambil waktu sejenak buat renungin ini di konteks Anda sendiri. Di lingkungan manapun Anda ada atau Anda amati. Coba dinilai deh, seberapa kuat sih jalinan antara orang, kemampuan mereka, potensi mereka, strategi, arah tujuan organisasi, sama operasi, pelaksanaan sehari-hari di tempat itu? Pertanyaan bagus itu. Apakah orang-orang yang tepat itu beneran udah ditempatin dan dikasih kekuatan nggak cuma buat ngerjain kerjaan hari ini, tapi yang lebih penting lagi buat dorong dan wujudin strategi masa depan. Pertanyaan penting apa sih yang bisa Anda mulai tanyain ke diri sendiri mungkin, ke tim Anda atau ke pemimpin Anda buat ngetes seberapa kuat atau lemahnya jembatan penghubung krusial ini? Iya. Mastiin jembatan antara manusia, strategi, dan operasi ini kokoh itu emang nggak gampang. Tapi ini tantangan kepemimpinan yang fundamental banget yang sangat layak buat Anda pikirkan lebih dalam lagi.